Halo semuanya, kembali lagi di Artmax Podcast. Bersama gue di sini Aska Zukrufa. Apa kabar nih teman-teman di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan buat kalian yang belum pernah dengerin Artmax Podcast, kalian bisa cek di Spotify dan YouTube Artmax. Atau kalian bisa klik link di description box. Nah, Artmax Podcast kali ini kita bakal bahas tema yang gak kalah penting nih, yaitu Creative Concept 101. Tema kali ini kita bakal ngomongin tentang pentingnya pemikiran kreatif seorang desainer dalam membuat suatu proyek yang matang. Nah, di sini kita udah kedatangan kontributor yang katanya sih lulusan FSR di Untar. Dan seingat aku mereka ini lulusan tahun 2018 nih. Di sini udah ada Kak Orlando Gamal dan Kak Silvanus Arianto. Gimana nih kakak kabarnya? Ya baik. Oke, buat yang bingung, yang ini Kak Orlando yang pakai baju putih dan Kak Silvanus yang pakai baju hitam ya. Oke, kan tadi aku dengar-dengar katanya lulusan FSR di Untar ya? Iya. Itu di jurusan apa tuh Kak? Kita berdua di desain interior sih. Oke, di desain interior. Aku mau nanya, bisa sharing nggak mungkin kenapa sih bisa interested-nya sama desain interior, sedangkan kan banyak gitu major yang ada di perkuliahan. Mungkin dulu kalau interested di desain interior sih lebih karena ada ngelihat satu variety show sih. Waktu itu masih zamannya Star Wars lah. Dulu ada Celebrity Apartment. Jadi dulu acaranya memang kayak ngedesain apartment, terus ya konstruksi material. Dan dari kecil sebenarnya juga dulu suka gambar sih gitu. Jadi more or less mungkin cenderungnya tetap ke arah desain gitu sih. That's why ya akhirnya mutusin buat ambil desain interior. Oke, kalau Kak Silvanus gimana? Kalau dulu gue sih karena waktu sekolah emang suka gambar ya. Terus waktu sebelum kuliah juga kebetulan waktu kelas seninya itu emang lagi gambar-gambar tentang arsitektur, tentang interior gitu-gitu. Gambar perspektif sih. Terus akhirnya pikir awalnya pengennya desain grafis. Tapi setelah mikir-mikir kayaknya nggak jago-jago banget kalau gambar freestyle gitu ya. Kalau grafis kan lebih bener-bener organik banget ya. Jadi mikir kalau mau ke arsitek terlalu teknis, jadi kayaknya desain interior aja lah. Itu sih. Oke. Kalau dalam dunia desain interior kan kita biasanya suka bikin project gitu kan, yang biasanya diawalin sama programming. Nah, menurut Kak Orlando dan Kak Silvanus, seberapa penting sih ide kreatif seorang desainer dalam memulai suatu project gitu? Oh, menurut gue sih ya penting banget sih, soalnya kan tergantung ya, maksudnya project itu bisa datang dari klien, bisa datang dari proses tender. Apalagi kalau tender kan namanya ya berarti kan kita compete sama perusahaan-perusahaan lain gitu ya, buat menangin suatu project. Pasti kan kreativitas penting banget buat menjadi pembeda lah istilahnya buat kita dengan karya-karya desainer yang lain gitu. Jadi ya menurut gue sih memang penting banget. Apalagi namanya juga storytelling kan pasti berangkat juga dari kreativitas kita yang mungkin berangkat dari pengalaman kita waktu misalnya kemana, traveling, terus misalnya kita baca buku. Itu menurut gue ya bisa jadi pembeda aja sih buat antara desain kita dengan desainer orang lain. Jadi ciri khas gitu lah ya. Jadi ciri khas juga kan gitu. Karena kan orang pasti ngelihat oke, ini karya, ya mungkin kalau udah yang berpengalaman banget, mungkin kayak arsitek-arsitek yang udah lumayan terkenal sekarang kan pasti lambat laun pasti kelihatan lah ya ciri khasnya. Nah pasti ya itulah yang sebenarnya jadi pembeda mereka juga sih. And then ya mungkin klien approach ke satu arsitek atau desain interior ini ya memang karena mereka suka kan dengan style atau ciri khasnya itu sendiri gitu. Oke. Kalau dari Kak Silvanus gimana tuh? Itu sekarang masih ada istilah programming nih? Masih ada sih, Masih Kak? ada ya harusnya. Masih ada. Harusnya masih ada. Soalnya selama kerja kayaknya nggak ada sebenarnya ya mungkin penyebutan kata programming itu nggak ada ya. Di sebenarnya dunia kerja nggak kayaknya tuh kalau di dunia kerja ya, pengalaman gue tuh programming itu kayaknya udah harus di luar kepala kali ya. Maksudnya ya. soalnya kalau pekerjaan masuk kan itu udah waktunya udah tight nih, biasanya klien masuk ya.
Terus kalau gue sih pengalaman sebenarnya kliennya udah klien kenalan dari owner principal designer ya. Jadi maksudnya udah tahu nih desain style, dipercaya pemilihannya ya maksudnya udah ada desain style yang diinginkan sama klien kayak apa, makanya kliennya milih si principal designer ini kan yang di tempat gue kerja. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke gimana caranya kita menyesuaikan, gue pribadi menyesuaikan kerjaan gue sama ekspektasi dari bos gue dan dari kliennya supaya ya kerjanya sesuai nih sama keinginan mereka. Sama ya itu sih balik, kalau programming kayaknya nggak ada ya istilah programming itu. Istilah programming nggak gitu dipakai sih sebenarnya di dunia sebenarnya kerja. ada sih, cuman nggak, kalau pas kita kuliah kan kayak didetailin satu persatu ya, kayak datanya apa ya, kalau itu kayak udah benar-benar harus lompat ke konsep. Jadi itu semua programming itu udah harus di luar kepala tuh. Oke, selanjutnya menurut kakak gimana sih cara mengembangkan pemikiran kreatif seorang desainer? Sebenarnya kalau buat cara ngembangin pemikiran kreatif sih yang pasti banyak melihat ya. Apalagi ya kita desain kan anaknya visual, ya sering traveling sih kalau bisa. Apalagi kalau ya sekarang kan banyak mungkin restoran, F&B, ya cafe, offices yang baru-baru, mungkin kan sekarang lebih banyak media yang ngeliput ya. Pasti kan kita jadinya lebih aware dengan desain-desain yang baru. Terus banyak membaca sih. Kebetulan karena aku juga dulu S2 di UK, jadinya terlatih lah istilahnya buat membaca buku dalam bahasa Inggris gitu. Jadinya banyak informasi-informasi baru yang mungkin aku nggak dapetin di Indo, tapi aku bisa dapetin di library waktu aku kuliah di sana gitu. Which is ya membantu banget sih buat ngembangin informasi, knowledge yang akhirnya bisa aku pakai nih buat storytelling gitu ya. And then ya mungkin aku interpret informasi-informasi tersebut menjadi informasi yang mungkin bisa membedakan aku nih dengan desainer-desainer lain gitu. Ya mungkin contohnya kalau aku dulu aku punya brand dojo, aku build sama temen aku Fajar. Ya sebenarnya ya ide konsep kursi yang aku desain itu sendiri juga sebenarnya berangkat dari pengalaman gitu loh, pengalaman travel. Waktu itu aku juga ngelihat project-projectnya Anthony Gormley waktu itu dia sculptor asal Inggris. Waktu itu dia juga ada exhibition itu waktu itu di Royal Academy of Arts itu di London. Waktu itu punya kesempatan buat ke sana, and then ya merasakan pengalaman ruang, ngeliatin karya-karya mereka, and then ya aku coba tuh interpret nuansa itu, ambience itu, pengalaman itu menjadi sebuah karya atau produk yang and then ya aku masukin story itu ke konsep kursi yang aku bikin gitu. That's why mungkin traveling ya nomor 1 sih ya. Traveling sih, penting banget gitu. Karena kan ya mungkin bukan kita bilang di Indo gak banyak yang bagus, cuman banyak hal yang mungkin di luar sana kalau memang kita punya kesempatan keluar, ya why not kan ya kita ambil apa yang kita lihat di sana dan kita bawa pulang ke Indonesia dengan cara kita sendiri ya, maksudnya kita interpret dengan cara kita sendiri, itu sih paling. Kalau lewat Pinterest ya, paling gampang tuh lewat Pinterest. Iya sih, untuk nyari inspirasi. Aku biasanya juga di situ. Setiap kali project baru masuk tuh pasti hal yang dibuka pertama kayak Pinterest. Pasti Pinterest. Pasti. Nah itu kayak akses paling mudah kan. Dan itu emang dari project luar negeri, project designer ternama, sampai project designer entah berantah juga bisa masuk di situ kan. Kayak hasil 3D artist pun ada di situ. Dan ya sih sama sebenarnya menurut gue ya kayaknya kebiasaan dari orang-orang, sebenarnya gue kan nih dulu kerjanya banyak projectnya F&B ya, jadi kan di balik klien ada kayak
tim operasional lah, pokoknya banyak orang-orang di belakang klien. Jadi misalnya bukan personal banget. Jadi dari kebiasaan orang-orang operasional tuh bisa ngebentuk desain apa nih yang harus kita buat. Kayak contoh ya, misalnya pernah ada case, sebenarnya baru-baru ini case ya, aku baru ngadepin. Jadi di setiap F&B itu ada kayak mesin kasir gitu. Nah itu mesin kasirnya kadang ada taruhnya di spot outdoor. Nah ternyata tuh kalau di area outdoor itu mesinnya tuh harus dibawa masuk ke dalam area indoor. Karena kalau closingan kan area outdoor kan kebuka aja. Jadi mesinnya tuh harus disimpenin. Kalau disimpenin harus dicabut-cabutin kabelnya. Besok pagi harus dipasang-pasang lagi. Harus dipindah-pindah. Nah itu kita harus bisa beradaptasi sama di sana. Nah di sana waktu itu kepikirannya ya berarti kita harus bikinin box case buat nutupin nutupin mesin kasir, bukan mesin kasir sih, ngomong sih mesin POS. Mesin POS supaya mesin itu ya kalau lagi closing kan tinggal ditutup pakai box akriliknya. Jadi sebenarnya dari kebiasaan klien itu bisa ngebuat kita ngedapetin inspirasi untuk desain sih. Jadi desain tuh nggak selamanya hanya soal estetika aja, tapi tentang function kali ya istilahnya. Iya, function itu nomor satu sih. Oke, ada istilah form follow function ya. Form follow function. Itu kayak semua desain ngomong form follow function. Itu dari mana ya? Arsitek ya. Iya. Itu sih paling. Oke. Berarti harus sering-sering keluar dan lihat-lihat lah pokoknya. Iya, sama harus benar-benar mengerti nih klien kebutuhannya tuh apa. Maunya apa gitu. Oke. Selanjutnya pernah nggak sih kakak ini lagi ngerjain suatu project nih, kayak udah dapet nih ide sama konsepnya, tapi pas diimplementasiin kok kayak nggak sesuai gitu, kayak gimana sih cara ngatasinnya gitu, cara ngehandle-nya? Sebenarnya balik lagi pasti diskusi sih ya, maksudnya karena kan mungkin kalau gua di kantor yang sekarang hadapinnya klien ya pasti klien dengan tim project. Kebetulan juga tim project sebenarnya dari internal kita sendiri karena kan kita di design and build, jadi punya tim design, punya tim project, sama ya harus ngadapin klien. Sebenarnya yang paling penting sih pasti komunikasi sih, komunikasi number one gitu, karena kan biar semuanya sama-sama enak ya antara klien, internal kita sendiri gitu. Jadinya kalau memang ada limitasi lah istilahnya, apalagi mungkin masalah budget, masalah material yang outsource misalnya, harus impor dulu misalnya, atau mungkin inbound 3 bulan, nah kelamaan misalnya jangkauan timeline-nya nggak memenuhi timeline kita gitu, misalnya yang cuma 2 bulan, berarti kan harus ada alternatif yang harus kita cari gitu lah istilahnya. Nah peran kita sebagai desainer sebenarnya ya membantu klien memberikan alternatif tersebut gitu, which is ya yang itu juga kita sebenarnya harus koordinasiin dari awal. Ini gimana nih, apakah material ini tetap sesuai dengan kemauan klien atau tidak? Karena kan yang pasti, apalagi kalau gue proyeknya tender gitu ya, istilahnya budget udah approval dari awal, which is kita nggak bisa ubah-ubah nih misalnya. Berarti kan ekspektasi klien kan tetap mungkin di material yang udah di-approval waktu di BQ yang awal. Sedangkan karena ada keterbatasan atau limitasi waktu, harus diubah gitu. Nah, which is kan berarti material ini tetap harus sesuai dengan ekspektasi dari klien based on BQ approval di awal gitu loh. Jadinya ya memang harus komunikasi sih gitu, yang paling penting. Diskusi yang alot, yang biar sama-sama enak ya, maksudnya dari pihak klien secara maintenance, karena kan kalau klien pasti mentinginnya maintenance ya, keberlangsungan material gitu. Mereka kan pasti, kebetulan proyek gua office, jadi ya pasti klien pengen ya at least 5 tahun, 10 tahun ke depan materialnya masih gitu. Jadi ya menurut gua sih diskusi sih, pentingnya diskusi sih. Iya, karena kadang project tuh sering bermasalah di masalah teknis. Karena kita kan background desain, bukan teknik sipil atau arsitek kan. Dan kita setelah waktu ngedesain tuh ya kita ngedesain aja, yang penting bagus. Begitu selesai, di approve klien, pas ketemu sama kontraktor, nah itu tuh suka bermasalah, nggak bisa dibikin, dibikinnya gimana bingung kontraktornya, kita nggak bisa jawab. Jadi kita harus adapt gimana caranya ya, kalau misalnya kontraktor bilang ini nggak bisa dibikin ya kita adjust desainnya kayak gimana.
baiknya dirubah seperti apa. Sama ya paling itu sih yang paling sering ketemu masalah ya, masalah material inden. Iya, Material. Karena kan waktu construction tuh terbatas, bisa cuma 2 bulan, 3 bulan, kadang sebulan. Jadi ya masalahnya ya paling kadang masalah teknis kayak gitu sih. Karena kebetulan kita berdua kan juga dulu bekerja di kantor yang sama gitu. Sempat kerja bareng Sempat berarti. kerja bareng. Kita pernah tag team project. Project gitu. dia udah tengah jalan dia resign, dilanjutin ke gua. Iya, gitu. Jadi sama-sama mengalami ya, maksudnya project ada satu project yang memang kayak gitu misalnya. And then ya timeline project kita kan sangat singkat ya, bisa dibilang sangat singkat. F&B karena kan itu kita singkat. di F&B sama office waktu kita dulu kerja Office di kayak kantor lebih yang singkat lama. lagi. Office jauh lebih singkat lagi. Office tuh mungkin paling cepat bisa 1,5 bulan, bahkan ada 1 bulan. Padahal area tuh lebih besar jauh. Padahal area jauh lebih besar. Sedangkan F&B kan mungkin ya 400 square meter. Iya, Ya lumayan besarnya 400 square meter. Sedangkan office kan bisa 1.000 meter persegi, 1.500. Bahkan ya ada 2 lantai itu udah mungkin 3.600 sendiri gitu loh. Which is ya dan lebih ketat masalah budget ya kalau lebih office. ketat lagi. Bahkan office itu jauh lebih ketat karena kan mereka pasti mikir gimana ya? Gua sewa satu gedung nih, 1 lantai misalnya. Gimana nih cara return on investment-nya gitu loh. Gimana caranya gua bikin anak-anak kantor gue lebih produktif dengan desain yang baru gitu kan. Which is kan mereka pasti mentingin itunya. Instead of, kalau bisa let's say ya estetis mungkin nggak jadi peran nomor 1. Malah kalau office malah lebih ke functional gitu. Mungkin beda dengan F&B. F&B kan pasti gimana cara lu attract, engage customers dari luar gitu. Jadi which is ya mungkin estetis menjadi nomor 1-nya dulu. And then kedua baru functionality dari user sama juga tim operasional terlebih kan. Gitu. Owner F&B tuh masih lebih fleksibel lah masalah budget. Kalau reasonable, lebih mungkin harga lebih mahal sedikit tapi lebih bagus, terus maintenance-nya lebih oke, pasti masih oke. Kalau office kayaknya kalau udah segitu ya harus segitu material di awal tender ya kan. Soalnya office biasanya proyeknya di tender. Kalau F&B ada sih tender, cuman selama pengalaman gue sih kayaknya owner dari grup F&B itu udah kenalan dari principal designer tempat kita kerja gitu. Jadi lebih fleksibel. Lebih fleksibel karena istilahnya udah kenalan lah. Jadi masih santai, masih enak. Kalau F&B kan soalnya lebih personal ya kliennya. Kliennya lebih personal. Sedangkan kalau office udah corporate lah istilahnya. Kita harus kasih company profile, harus ngenalin dulu. Ya itu tim BD, maksudnya tim business development sendiri gitu. And then ya barulah kita di approach buat tender, compete sama mungkin ya kalau proyeknya besar banget bisa puluhan vendor. Mungkin ya kalau skalanya lebih kecil ya palingan ya mungkin 3-5 vendor. Which is ya gitu sih palingan. Lanjutnya ini kan teknologi sekarang udah semakin maju gitu kan. Nah, justru teknologi yang semakin maju ini tuh ngebantu kakak sebagai desainer atau malah menghambat gitu dalam mungkin melakukan suatu proyek. Kalau teknologi sih mungkin banyak macam ya teknologi. Mungkin gue pertama bilang software misalnya ya, software buat ngebikin 3D-nya and then rendering. Sekarang udah banyak macam lah ya. Dulu kita di kuliah mungkin belajarnya 3D Max, and then render V-Ray gitu misalnya ya. And then sekarang render software tuh banyak banget gitu, which is ya kayak Lumion, Corona Renderer. Dan kayak udah ada banyak lebih gampang daripada V-Ray. Iya, bahkan ada yang lebih gampang dari V-Ray gitu. Misalnya tinggal diklik udah langsung kayak muncul semuanya jadi bagus gitu kan. Which is ya sebenarnya teknologi itu ya ngebantu sih gitu, ngebantu. Apalagi sekarang lagi ada tren artificial intelligence gitu ya. Mungkin itu ya mungkin jadi kadang mungkin ini bagus buat desainer atau enggak gitu kan. Ya masih menjadi perdebatan lah istilahnya. Tapi kan seru ya kalau misalnya kita ke kantor cuma tinggal mencet, ntar AI-nya ngerjain sendiri. Iya, seru juga. Tinggal nungguin aja, selesai, Pak. Selesai nih, Pak, approve. Cuman ya itu mungkin jadi ini juga ya, maksudnya jadi apakah itu negatif buat kita sebagai desainer karena kita nggak perlu mikir lagi misalnya. Nah, karena kan mungkin klien ke depannya pengennya cepet aja deh. Yaudah gue pakai AI aja deh. Gue nggak usah hire desainer misalnya.
Malah Nah, which is kan itu jadi dipekerjakan jadi gitu. kita jadi ibaratnya jadi bisa jobless nih gara-gara artificial intelligence. Cuma kan gimana caranya kita, karena kan sebenarnya artificial intelligence kan kita juga yang bikin kan, maksudnya manusia Iya, juga yang manusia bikin gitu loh juga. maksud gua. Cuman ya tinggal gimana caranya kita proporsinya aja sih, kapan kita bisa pakai AI, kapan kita nggak perlu pakai AI, karena kan AI mungkin belum tentu ada human touch-nya lah istilahnya, karena kan ngedesain tuh kadang personal banget sih, apalagi kalau kita misalnya ngedesain rumah, karena kan itu ya kemauan klien banget lah istilahnya, jauh lebih personal, which is yang mungkin AI sekarang belum bisa meet itu gitu. Cuman ya I don't know what's going on ahead kan nantinya, apakah AI bakal lebih berkembang atau enggak. Cuman pada dasarnya sih sebenarnya teknologi pasti ngebantu sih. Yang dulunya kita bikin gambar kerja pakai tangan, sekarang kan ada AutoCAD. Iya, gitu benar. ya. Which is sih berarti kan menguntungkan dong Menguntungkan teknologinya. banget sih. Menguntungkan banget. Dulu yang kita masih ngerotring waktu kuliah, waktu kerja udah langsung AutoCAD. Kan. Dulu kan mungkin ya dulu nggak kayak gitu, apalagi skala besar. Project skala besar kalau kita ngerotring sendiri mati sih sebenarnya gitu. Capek. Patah ya jarinya. Ya, jarinya udah patah sendiri gitu. Katanya ada capek. Iya, makanya AutoCAD aja udah capek gitu kan. Karena kan peran AutoCAD kan pasti membantu kita bikin gambar kerja, gambar sesuatu lebih detail segala macam. Ya pada dasarnya sih ngebantu sih sebenarnya. Cuman ya memang gimana caranya kita memproporsikannya aja sih teknologi terbaru yang akhirnya memang ngebantu kita buat ngedesain gitu. Ya mungkin tantangan kali ya buat desainer-desainer. Ya, Kalau misalnya tantangan juga sih. AI bisa bikin sesuatu yang lebih bagus, kayaknya kadang kan desainer egonya tuh tinggi ya. Jadi kalau ditantang mungkin mereka bisa bikin ide lebih kreatif beda AI. Kalau misalnya suatu saat AI udah bisa mengimbangi kreativitas desainer kali ya. Ya. Kan tiap desainer itu kan beda-beda tuh pemikiran kreatifnya. Terus kalau misalkan kayak kerja sama tim kan nggak sendiri dong, kayak mungkin bisa 5-4 orang. Nah itu tiap orang kan pasti beda-beda nih pemikirannya, gimana cara buat keep up ngerjain proyeknya ini tuh bareng-bareng dan satu pemikirannya itu satu gitu. Sebenarnya sih kalau setiap proyek kan di awal pasti ada desain konsep ya. Jadi sebenarnya itu yang bisa dijadiin patokan sih buat kalau misalnya satu proyek dikerjain satu tim. Karena kan juga kadang kalau setiap proyek kan apa yang kita kerjain sebagai interior designer kan harus ada approval sama atasan kita ya. Jadi maksudnya ada pengawas yang mengontrol desain itu lah sebenarnya kalau secara praktikal di pekerjaan ya. Cuman yang pasti sih sebenarnya kalau udah kepepet sih kayak bisa-bisa aja ya. Kadang kan karena proyek kan datangnya tuh kadang entah kenapa selalu mepet. Ya setiap kali mepet tuh pasti bisa lah, selesai lah pokoknya. Entah kenapa selesai lah pasti. Ya paling itu ya bisa konsep. Iya sih sebenarnya ya tergantung desain konsepnya datangnya dari mana. Maksudnya apakah itu datang dari klien sebagai guidelines misalnya. Oh nih gue punya referensi ini. Gue pengen dong lu desainin gue kayak gini. Nah mungkin gue berangkat dari pengalaman gue kerja di dunia office ya. Mungkin kalau di dunia office ya kebetulan gue ya bekerja pasti di atas masih ada head designer. Nah sebenarnya ini peran head nih lumayan penting nih di dunia kerja kita. Karena kan head biasanya sebagai pengambil keputusan. Pengambil keputusan internally ya, kita ngomongin internally. Pengambil keputusan, oke, gue punya referensi ini, gue analisa dulu problem-problem yang ada di klien, kebutuhan ruangnya apa, branding office-nya gimana, image perusahaan apa yang mau dicoba di-achieve. Nah, kita diskusi bareng di sini. Peran head ya memang diskusi. Kita diskusi sama desainernya. Mungkin kalau butuh tim project kita diskusi juga dengan tim project. Butuh dengan tim estimator kita juga bisa diskusi bareng buat meet kebutuhan klien ya, budget klien apalagi. Gitu. Ya peran diskusi ya penting banget sih jadinya. Pemikiran-pemikiran itu yang mungkin ada limitasi dari tim project, limitasi dari budget, itu harus ngomongin di awal gitu. Jadi memang peran head designer penting banget buat nge-meet kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing tim gitu lah istilahnya. And then apalagi ya? Kadang juga klien tuh
udah datang dengan konsep, dan sebenarnya klien tuh kadang desain tesnya tuh udah ada, dan kadang desain tesnya lebih bagus daripada kita. Karena kan sebenarnya desain tes tuh bisa dimiliki semua orang ya. Karena kan interior ya mempelajari gimana desain tesnya dibentuk ke dalam realita ya istilahnya. Kadang klien udah punya desain tesnya, datang dengan pemikirannya, kadang kita tinggal ngikutin aja merealisasikan. Bahkan kadang mereka jauh lebih paham konsepnya dibanding kita. Pernah kejadian, ini kan kalau F&B itu kadang di mall ya. Owner dari klien tuh yang mempresentasikan desain konsepnya ke pihak mall. Dan pas gua ngedengerin kayak, wah dia lebih jago mempresentasikan desain dibanding gua loh, kayak mau jadi atasan saya atau gimana, ini atasan saya kayak nggak sejago ini. Jadi kadang tuh klien tuh emang udah punya keinginannya sendiri dengan datang dengan konsepnya itu. Karena ya perspektif klien mungkin beda-beda ya. Ada yang berangkat udah yang berpengalaman banget di dunia F&B. Tapi kan ada juga pasti yang awam yang baru mau mulai lah istilahnya. Mungkin outletnya belum banyak, tapi misalnya mau rebranding interiornya dulu ya masih jadul lah. Tahun 2000-an masih jadul banget, tapi kan makin lama kan kayaknya kebutuhan desain interior makin banyak nih orang yang pengen pakai desain interior, karena kan pasti nge-boost penjualan, and then apalagi ya kalau di sosial media sekarang pengennya yang viral gitu ya. Pasti kan orang lihatnya estetis, orang lihatnya visual dulu gitu kan. Jadi kebutuhan desainer interior ya memang pasti makin banyak gitu. Jadi ya apalagi ya begitulah ya. Kadang diskusi sama kontraktor juga lumayan tuh enak. Maksudnya diskusi sama kontraktor kan karena ilmunya ilmu teknis kan. Jadi maksudnya kita tuh nggak, sebagai desainer kita nggak seenaknya liar bereksplor bikin desain. Maksudnya kita bikin desain harus yang bisa dibikin, dan harus yang masuk akal dengan budget dan secara teknis dan secara budget. Jadi ya sebenarnya diskusi sama berbagai macam orang sebenarnya sih ya. Bukan cuma tim internal di studio doang, di kontraktor, di pihak owner, bukan mungkin pihak mall kadang. Kalau misalnya unitnya pekerjaan dari di mall, emang diskusi penting sih emang. Ya, karena kan kita sebenarnya desainer tuh nggak melulu cuman bisa ngikutin apa yang ada di Pinterest. Misalnya kadang tuh kita sukanya mentah-mentang ambil dari yang di Pinterest, and then kita coba terapin di desain. Which is ya mungkin nggak bisa nih di Indo, material ini nggak ada misalnya. Karena teknologi ini belum ada di Indo, sedangkan ya nggak bisa terwujud kan istilahnya ya. Dan kan berarti kan harus cari alternatif dan segala macamnya. Ya sebenarnya peran kita desainer juga harus bisa solving those problems gitu loh. Apa yang kita sebenarnya pengen wujudin, tapi kalau nggak ada ya berarti kan kita harus mikir lagi nih, oke, alternatifnya apa. Dan kita mungkin bisa sketch sendiri gitu ya. And then misalnya eksperimen mungkin, eksperimen apalagi material. Sekarang banyak banget sih sebenarnya. Sebenarnya tukang-tukang kita juga nggak kalah jago lah sama tukang-tukang di luar sana gitu kan. Apalagi tukang kita malah mungkin lebih kreatif gitu loh dalam mau bikin material apapun gitu kan. Dulu juga ada project F&B di MOI. Dindingnya gue tahu lo mau apa dulu dindingnya tuh kayak gue pengen tekstur kayak gini, tapi gimana caranya gitu kan. Dan gue coba pikir ya udah Pak, coba aja bikin dari bikin malnya istilahnya, cetakannya, dan lu coba garuk aja istilahnya, semen lu garuk gitu. Dan ya akhirnya bisa gitu loh, maksudnya terwujud aja bikin. Mungkin kalau di luar sana mungkin prefabricate mungkin ya istilahnya, canggih banget. Cuma kalau di Indo kayaknya gue teknologinya nggak secanggih ini di Indo. Dan ya coba aja pikir ya, akhirnya dulu gue ya coba-coba aja mikir, tapi sekarang udah banyak yang produk udah jadi. Sekarang akhirnya mungkin produknya juga jadi jauh lebih banyak, udah jadi, tinggal tempel aja. Gitu. Sekarang ya teknologi ya makin canggih aja gitu. Oke. Pernah nggak sih misalkan lagi ngerjain suatu project gitu, tapi susah dapetin ide konsepnya gitu? Selalu ya? Selalu sih. Jadi ya kayak ngadepin blank canvas tuh selalu jadi musuh semua orang kreatif gitu.
Ya, Apalagi ngadepin kalau ruang art kosong, block gitu denah ya. kosong, iya. ya. Karena kan ya kadang sebenarnya kalau kita dikasih brief yang nggak jelas, malah lebih susah nggak sih? Maksudnya kita nggak diberikan limitasi lah istilahnya. Oh iya benar. Itu jauh lebih susah lagi Benar, loh benar. dibanding kita udah ada limitasi. Maksudnya kalau malah kita dikasih limitasi, malah ide kreatif kita malah lebih jalan kan? Iya, karena kan kita tahu mulainya mau kemana iya, dulu taunya nih. mau mulai dari mana. Oke, budget gua nggak nemu, berarti gua harus desainnya yang lain. Sedangkan kalau lu nggak dikasih limitasi budget, nggak dikasih tahu guidelines, lu mau desain apa aja kan bingung gitu kan. Maksudnya gua nggak tahu kliennya sukanya apa gitu. Kalau Nggak ada ini ya, objektivitasnya ya. iya gitu loh, maksudnya nggak ada, ya bisa dibilang nggak ada guidelines aja buat ngedesain. Misalnya klien punya budget tak terhingga istilahnya. Ya lu mau desain kayak gimana? Bingung gitu kan. Ya pun terdengar indah gitu ya. Ya, Klien terdengar indah. Klien budget terdengar tuh dengan indah, tapi begitu kalau kita mulai bikin kayak mau bikin apa? Mau bikin apa? Bingung gitu kan. Karena kan kita ya pasti harus tahu lah di pasar gimana, teknologi yang ada di Indo gimana gitu. Limitasi-limitasi itu penting sih sebenarnya. Bukannya berarti limitasi itu malah menghambat kreativitas ya. Malah menurut gua malah nge-boost kreativitas gitu, karena kan kita mikir 2 kali istilahnya. Buat cari cara gimana gua mau bikin desain sebagus mungkin tapi bisa menuhin kemauan klien, budget klien gitu. Gitu sih. Yeah. Desainer emang problem solver lah ya. Ya kalau nggak ada problemnya apa yang harus di-solve? Iya gitu, Bingung. bingung kan. Ya makanya ya dulu kalau di kuliah kan selalu ngomongin design is a problem solving method or process gitu kan. Ya, kemarin aku baru denger sih, desainer itu kita harus nyari problemnya gitu. Ya. Supaya bisa ngedesain. Ya, makanya kan kalau dulu kan di awal ya programming itu kali ya. Iya. Mungkin programming itu hadir sebagai cara buat, karena kan dulu mungkin kita awam ya, kita belum mengerti cara method yang benar buat ngemulai suatu project. Ya memang programming itu menjadi penting karena kan programming pasti ngemulai dari analisa masalah. Ini klien punya apa sih, masalahnya apa sih gitu kan. Karena kan habis itu kita bikin tuh series of questions kan. Apa yang dibutuhkan klien misalnya segala macam. Dan apa misalnya kalau office, misalnya kebutuhan ruangnya gue butuh one big meeting room buat 12 packs gitu misalnya. Dan gue mau yang ada folding biar bisa digabung. Itu kan kebutuhan-kebutuhan itu kan ya harus kita list nih. Nah dari list itu sebenarnya ya akhirnya kita bisa nge-layout gitu. Dan dari nge-layout mungkin sebelumnya ya tumpang tindih sebenarnya. Nggak ada tahapan yang ini gue duluan, ini desain konsep duluan misalnya. Dan gue baru bikin series of questions-nya berikutnya. Sebenarnya tumpang tindih pasti. Selagi kita bikin layout, pasti kita kadang kan nyari dulu inspirasi. Misalnya di Pinterest, atau di Dizin, atau di majalah, di buku. Pasti kan dari visual itu pasti kan kita coba terapin kan di layout. Gitu. Jadi ya memang tumpang tindih. Mungkin nggak bisa mentah-mentah gue mulainya di desain konsep dulu deh misalnya. Dan gue baru pikirin di layout. Gitu. Ya mungkin aja selagi lu ngedesain layoutnya, oke, gue ada ngelihat ini kayaknya bagus deh. Berarti kan tumpang tindih kan proses itu gitu. Jadinya sebenarnya proses programming ya nggak harus mentah-mentah lu bikin series of questions duluan atau desain konsep duluan, ya tumpang tindih selagi jalan aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak perlu step by step. Nggak perlu step by step sebenarnya, karena apalagi di desain itu timeline mostly ya cepat gitu loh. Ya mungkin beda project, beda timeline ya. Mungkin kalau residential kita ngomonginnya bertahun-tahun. Cuman kalau kita di dunia F&B sama office, wow, so fast gitu ya. Kita ngomongin 1 bulan. Bahkan tender itu ya prosesnya cuma 1 minggu gitu loh. Oh iya? Jadi lu ngedesain, ngekonsep, nge-layout, nge-3D, nge-render, estimasi biaya itu dalam satu minggu. Itu tidur nggak sih, Kak? Ya. Tidur tuh apa ya? Asik. Yes. Ya, karena kemarin gue nggak tidur lembur. Sih tidur. Ya that's why ya kolaborasi menjadi penting. Karena kan pasti ada tim ya kita ya. Kalau di kantor aku ya untungnya udah ada tim sendiri. Maksudnya aku sebagai desainer, ada drafter, ada 3D artist. Jadi ya masing-masing porsi udah ada porsinya sendiri gitu. Nggak semuanya dikerjain sendiri lah ya. Nggak semuanya dikerjain sendiri gitu. Ya mungkin beda kalau dulu kita di kantor yang lama. Iya, kita semuanya sendiri. skalanya beda sih. Skalanya beda gitu ya, karena kan dari skala project sama skala kantornya juga beda. Iya, mungkin kalau dulu kantor kita
masih terbilang kecil, tapi kalau gue kantor yang sekarang udah terbilang skala corporate gitu. Jadi ya memang harus kerja tim karena kan semua timeline-nya sangat cepat. Itu sih. Nah, kalau dari Kak Orlando, ada nggak sih project yang rumit banget nih selama ini? Yang udah pernah dikerjain? Rumit banget. Harus sebutin nama projectnya? Boleh. Sebutin sih. Nanti dari kakak juga. Lu dulu deh. Atau Yang paling rumit ya? Gue pernah dapet projectnya itu kondisinya tuh sebenarnya unit di mall. Unitnya tuh sebenarnya kesalahan gedung ngebikin unitnya. Jadi kondisinya tuh ceilingnya pendek banget. Sebutin nama ini nggak apa ya? Nama apa namanya? Nggak apa, nanti kalau emang nggak boleh bisa disensor. Gak usah kali ya. Pokoknya unitnya tuh ceilingnya pendek banget. Terus selama pengerjaan tuh bingung ini kalau di-expose ceilingnya jelek karena pendek, kalau ditutup jadinya super pendek, jadinya tuh bingung ya. Pokoknya ini mau diapain? Kayaknya gue tahu proyeknya apa. Iya. Oke. Dan sempat pas lagi visit site sebelum mulai design development, itu merasa kayaknya gue pribadi kan merasa kayaknya ini gak usah diapain deh, kayak mending ini di cancel aja projectnya. Gue pribadi ya. Udah menyerah ya. Cuman ya maksudnya klien mana mau kan gitu. Klien pasti harus bisa. Jadi ya bolak-balik tuh bikin desainnya, bikin 3D-nya, bikin desain alternatif. Kata-kata alternatif tuh kayak kata-kata yang selalu wajib ada di setiap project tuh. Karena alternatif untuk dari segi teknis sama dari segi estetis. Kadang tuh kemauan kita sebagai studio dari studio desainnya sama dari klien tuh kadang bisa beda. Kita tuh harus bisa ngeyakinin gimana mungkin kita maunya A, klien maunya B, tapi kita yakin B itu jelek. Gimana cara kita yakinin A ini bagus? Itu dari kemauan klien. Sama gimana caranya kalau misalnya kayak kondisi tadi secara lapangan aneh, kita harus eksperimen sih. Kayak bikin desain natif bagusnya gimana, secara ETS gimana. Sama ya mungkin discuss sama kontraktor. Menurut gue desain sama kontraktor tuh kadang sangat berguna karena mereka tuh bisa ngasih solusi yang nggak bisa kepikiran sama desainer. Karena mereka kan background-nya teknis, lagi-lagi background mereka beda. Ya itu sih. Dan iya sih, dan ya itu kali ya. Kalau gua project paling rumit ya. Mungkin kalau di kantor yang sekarang ada sih project yang rumit yang mungkin udah berjalan 1,5 tahun tapi belum kelar-kelar gitu ya. Oh, jadi masih berjalan? Masih berjalan. Gue juga ada tuh projectnya itu. Masih berjalan. Projectnya 2 tahun gak selesai. Project ini di Orlando juga nih. Oh, yang itu? Project yang lemparan dari Orlando. Gue terusin 2 tahun gak kelar-kelar karena masalah budget, masalah klien sih sebenarnya. Iya. Ya itu mungkin dulu juga sih lumayan ribet sih waktu di awal. Cuman kalau di kantor yang sekarang sebenarnya ada project kita total itu 13 lantai. 13 lantai, kita desain basement, kita desain lantai 1 sampai 10 gitu ya. Dan ya itu project 1,5 tahun tuh nggak cukup rasanya buat ngedesain the whole building gitu. Ya memang sih nggak full ya, maksudnya kita mungkin desainnya cuman kayak corridor lift and then lobby and then private restaurant, yaitu project yang lumayan takes time gitu loh. Rumit. Sebenarnya rumit itu mungkin rumitnya dari sisi klien sih sebenarnya, bukan dari teknis lapangan. Karena teknis lapangan sebenarnya nggak gitu ada limitasi lah istilahnya. Maksudnya nggak gitu ada problem dari segi tinggi ceiling segala macam yang masih oke. Cuman ya memang dari kemauan klien yang mungkin kliennya karena sering travel ya, jadi baru pulang dari ini, gue lihat ini bagus nih, yaudah gue ubah ini deh. Gitu. Berubah-ubah ya? Berubah-ubah gitu loh. Kemauan klien yang berubah-ubah mungkin ya juga jadi bikin project-nya lumayan kompleks gitu loh. Kayak minggu lalu di-okein, minggu depan bisa disuruh ganti. Padahal mungkin dia udah oke nih dengan desainnya awal, bahkan mungkin udah tanda tangan gitu ya. Karena kan kita pasti kalau approval design pasti tanda tangan kan, ada MOM-nya lah. Apalagi di dunia office, semua harus ter-record
istilahnya, karena kan nanti ujung-ujungnya ke budget. Kita udah BQ approval tapi nggak ada tanda tangan tertulis lah istilahnya. Buat kita dari sisi kontraktor mempertanggungjawabkan, Pak, nih Bapak kemarin udah tanda tangan, ini udah oke ya, dengan konsekuensi nanti kalau diganti berarti kan ada variation order, misalnya ada order baru, material baru segala macam. Ya project paling rumit sih mungkin itu sih, cuman kalau dulu waktu awal-awal kerja, gue bisa bilang proyek yang lumayan rumit, proyeknya dulu gue desain buat kantornya Lalamove. Jadinya Lalamove headquarter itu dulu kebetulan kita yang menang tendernya. Ya mungkin awal-awal karena gue nggak fasih office ya, karena kan dulu gue terjunnya di dunia F&B, which is ya dunia office menjadi dunia yang baru juga buat ngedesain, which is rumit karena gue dulu nggak tahu apa-apa tentang dunia office. Ya mungkin dulu pernah desain office di kantor yang lama, cuman mungkin lebih mikirin visualnya kali ya. Sedangkan di kantor gue yang sekarang lebih mikirinnya fungsionalitasnya, budget klien, and then branding klien gitu. Apalagi Lalamove warna-warni, ya, you know, Lalamove terkenalnya dengan warna oranye, but instead of oranye masih banyak tuh turunan warnanya. Mungkin proyek gue yang paling warna-warni di Lalamove gitu loh. Gue mungkin pakai lebih dari 9 warna dalam satu office. Nah, which is ya berarti kan kita harus, gimana caranya kita harus nge-balance warna semuanya ya, keharmonisan warna gitu lah istilahnya. Karena hampir warna-warna yang berseberangan aja gue masukin. Dari ungu, merah, kuning, oranye, sama lagi turunan warnanya lagi, itu semua gua pakai gitu. Which is ya dulu lumayan proyeknya lumayan challenging tapi lumayan ini ya rewarding juga buat gua, karena kan kebetulan itu juga proyek pertama yang gua menangin di tender waktu kerja di office yang sekarang. And then ya kliennya kliennya happy, and then bahkan jadi temen sampai sekarang, masih sering ngajak makan gitu loh, bahkan udah setahun yang lalu gitu. Which is ya lumayan sih proyeknya, rumit tapi rewarding gitu. Kalau tadi kan kita udah bahas proyek yang rumit kan. Ada nggak sih proyek yang berkesan banget gitu? Kesan banget. Ada sih. Proyeknya, jadi waktu gua di kantor yang sama Orlando, begitu kan ngerjain F&B. Itu project terakhir gue di kantor itu, namanya Social Affair di Senayan City. Itu waktu, menurut gue itu project gue yang paling berkesan. Dan waktu gue resign juga, gue ditanya atasan gue, pas ditanya project paling berkesan sama bekerja di sana, ya gue jawab Social Affair itu. Menurut gue, karena itu project terakhir gue dan ilmu gue yang gue tahu, gue pelajarin, gue jalanin selama 2 tahun lebih, itu gue tumpahin semua di project itu. Biarpun jadi dan waktu itu kebetulan gue udah mulai agak-agak dilepas lah, maksudnya kerja mandiri. Biarpun masih asistensi ya sama atasan. Cuman waktu itu emang kebetulan gue udah mulai agak mengerjakannya lebih benar-benar agak dilepas lah. Dan dari secara pengetahuan material, pengetahuan teknis, semua skill gue ya gue tumpahin di project gue terakhir itu. Dan sampai sekarang sih menurut gue belum ada project yang gue all out itu di project itu sih. Itu tadi namanya Social Affair di Senayan City. Itu tuh apa? Dia tuh apa namanya? Mungkin kayak produk make up atau apa gitu? Enggak, restoran. Dia restoran American, Australian brunch gitu. Dia konsepnya. Nah, jadinya dulu ya di kantor yang lama, mostly project-project grupnya Social Affair maksudnya desainernya kita, gitu. Maksudnya desainernya dari kantor kita yang lama. Iya. Gitu. Dan waktu itu kebetulan desain konsepnya emang pengen bikin sesuatu yang baru lah. Karena emang dari ownernya bilang kita pengen bikin yang baru tapi tetap ada garis merahnya nih sama brand apa. Jadi waktu itu lumayan ini sih, secara semua proses desain tuh gue benar-benar semua terlibat banget lah istilahnya.
Kadang kan kalau misalnya waktu masih fresh graduate tuh masih agak dibina sama atasan, sama head, sama principal designer. Kalau sekarang waktu itu projectnya kebetulan masih diawasin. Cuman emang gue waktu itu udah bener-bener ya istilahnya udah bisa dipercaya untuk ya kerjain tinggal laporan oke atau enggaknya. Terus ya sama sebenarnya ya itu sih. Kalau dari Kak Orlando? Mungkin gue sebutin dari sisi interior sama sisi produk ya. Nah, boleh. Kalau dari interior, proyek paling berkesan ya. Sebenarnya proyek paling berkesan sebenarnya nggak. Waktu itu kebetulan kita nggak menang tendernya. Cuma menurut gue berkesan karena udah top 2 gitu loh. Udah tinggal sedikit lagi lah istilahnya. Cuman ya memang karena ada, I don't know about the politics di balik itu kan kita nggak tahu ya. Karena kan pasti kalau dunia corporate banyak lah ya drama, politik segala macamnya. Cuman it turns out dulu ya kita nggak menang. But waktu itu kita ngedesain 2 lantai. Office 2 lantai. Total mungkin 2.600 square meter. Dan itu bahkan timeline-nya sangat singkat, cuma 1 minggu. Aku cuma nge-build 3D itu mungkin layout 1 hari, 3D 2 hari. And then ya render segala macam. Berkesannya kenapa? Karena ya semua informasi sama sih kayak Silvano, semua informasi yang aku udah pelajari di dunia office aku tuangin gitu di situ. And then secara konsep pasti kan pelajarin office image-nya, corporate guidelines-nya segala macam. Ya gue tuangin semuanya, gue bikin interpretasi sebuah storytelling segala macamnya, ambil dari apa yang udah gue pelajarin dulu di S2 misalnya, di S1 gue pelajarin dan gue terapin di dunia konsep desain office-nya itu waktu itu. Paling berkesannya di situ sih, memang walaupun nggak menang, cuman I think itu yang mungkin membuat akhirnya bos gue percaya sama gue. Gitu. Karena kan mungkin dulu awal-awal ya gue masih junior lah istilahnya, gue nggak tahu apa-apa di dunia office. Cuman berkat proyek itu sebenarnya, and then my boss trust me gitu loh istilahnya buat ngedesain kantor-kantor yang jauh lebih besar. And then ya gue diberi kepercayaan juga buat ngedesain project office di Malaysia gitu. Karena kan kebetulan kantor gua multinasional, jadi ada di Indonesia sama di Malaysia. Jadi ya kemarin sempat visit ke Malaysia buat ngeliat project segala macam, ngedesain project juga gitu. Kalau dari Dojo, karena gua punya produk furniture, sebenarnya semua proyek berkesan sih kalau menurut gua, apalagi proyek yang lumayan berkesan itu proyek gue di Bali. Itu ada buat luxury resort namanya Oxo Living. Itu kebetulan desainernya bule, and then ya mereka approach kita buat mau rekomendasiin ke klien buat pakai produk kita, which is namanya aku namanya seat chair. Yes. And then ya setelah itu kebetulan ada proyek kolaborasi juga gitu dengan Pak Rafael, itu dari Rafael Miranti Arsitek. Itu kita support juga kursinya buat di Republic, itu di restoran di Bandung. Which is itu lumayan rewarding juga karena ya diberi kepercayaan sama Pak Rafael buat bantuin support lebih kurang mungkin 25 kursi, which is ya lumayan banyak di restoran di Bandung, dan mostly juga custom. Maksudnya warna besinya custom, and then fabriknya juga kita pilih. Memang ada sedikit problem di perjalanan, cuman akhirnya bisa terselesaikan dengan baik sih. Dan kebetulan juga kemarin kita baru selesaiin project di Gading Serpong. Itu proyeknya Moi The Art. Itu juga restoran. Itu lebih custom lagi, jadi warna kayunya kita custom, warna besinya kita custom. And then ya it turns out it looks very good gitu, jadinya ya jadi kebanggaan tersendiri ya buat portfolio kita di Dojo juga gitu. Oke. Kak, ada ini nggak sih, ada prinsip yang perlu dipegang selama mendesain gitu, selama menjadi desainer? Prinsip. Berat ya? Berat. Prinsip. Kalau menurut gue sih, prinsip yang paling penting rasa penasaran sih menurut gue. Jangan pernah berhenti
buat belajar sesuatu yang baru. Karena kalau kita nggak belajar yang baru, gimana caranya kita keep up kan ya dengan apalagi perkembangan zamannya. Iya, perkembangan zaman, and then regenerasi desainer-desainer interior yang masih muda. Ya kita bilang udah tua juga enggak sih, Enggak lah, kita cuman nggak tua. cuman maksudnya kan udah beda angkatan ya, Iya, jauh benar. gitu loh, which is kita lulus tahun 2018, sekarang udah tahun 2023, which is kan berarti ada 4 tahun Ada gap. sebelum kita yang udah masuk juga di dunia profesi gitu loh. Gimana caranya kita juga bisa compete kan dengan anak-anak zaman muda zaman sekarang, apalagi zaman-zaman milenial, Gen Z, pasti jauh berbeda ya ini pemikirannya segala macam, apalagi cara mereka dididik, apalagi and then mungkin universitas materinya jauh lebih bagus dari yang dulu-dulu, mungkin dulu udah lebih jadul tapi sekarang udah jauh lebih berkembang. Ya gimana caranya kita bisa keep up itu sih. And then ya mungkin resilience sih kali ya. Gimana caranya kita bangkit dari misalnya kita jatuh gitu ya, maksudnya dalam hal desain, mungkin kita nggak menang tendernya. Nah, gimana caranya kita balik lagi buat ya udah semangat lagi deh buat ngedesain lagi. Karena kan memang profesi kita di desain interior harus tangguh ya, maksudnya dengan timeline, cara hadapin klien, belum tentu semua klien baik loh. Gitu. Mungkin kita idealisnya klien gue baik semua deh, jadi gue gampang ngedesainnya, tapi kan nggak selamanya begitu, apalagi di dunia corporate ya, maksudnya di dunia office jauh lebih kompleks, karena yang namanya corporate office banyak pihak yang harus kita ibaratnya senangi ya dalam tanda kutip, penuhin kebutuhannya masing-masing, karena mungkin user di office berbeda kemauannya dengan komitinya, yang petingginya istilahnya, karena kan mungkin dari petinggi mikirinnya secara keseluruhan ya. Sedangkan kan kalau user yang pengguna office di dalamnya mungkin lebih mikirinnya operasional sehari-hari di kantor. Jadi kan pasti banyak pihak yang harus kita satisfy ya dalam hal dari segi desain gitu sih. Kalau gua sih tanggung jawab sih. Karena desainer itu tuh kita tuh kadang jadi penentu keputusan. Kayak misalnya selain dari konsep sama dari desain, kita harus bertanggung jawab sama desain kita ke klien dan ke atasan kita. Kita juga kadang kan kita tuh dikejar sama waktu ya, dan kadang keputusan seperti material, kalau misalnya tadi orang coba cerita materialnya habis, stoknya habis, kita harus ganti. Kita tuh harus bertanggung jawab gimana caranya ini waktunya udah berjalan, tapi kita ambil keputusan lain supaya desainnya tetap istilahnya desain secara estetik tetap sama, tapi jenis material yang pakai yang berbeda, alternatif desain, karena kadang kita tuh di project selalu dapat masalah saat udah turun ke lapangan, karena itu kita tanggung jawab kita gimana nih untuk mengejas desain kita, baik secara bentuk, secara material, sama secara, ini baru belakangan ini sih gue sadarin itu secara maintenance. Karena F&B itu ternyata secara maintenance tuh cost-nya lumayan tinggi. Karena kita tuh sebagai desainer cuman mikirin gimana nanti pas opening jadinya bagus. Masuk Instagram, udah kelar, diomongin orang, kelar. Karena setelah opening, tanggung jawab kita sebagai desainer udah nih keluar. Tapi setelah berjalan operasional, maintenance-nya nanti ada yang gampang rusak, HPL-nya copot, ada yang patah, kursi patah. Nah, kita tuh sebagai desainer juga harus bertanggung jawab gimana caranya desain kita tuh bisa di-maintain, gimana caranya desain kita, apa istilahnya, bukan berkesinambungan ya. Apa ya, pokoknya berjangka panjangnya tuh durability-nya tuh oke ya. Karena desainer harusnya nggak cuman bikin sesuatu yang bagus, tapi sesuatu yang berkepanjangan. Bisa digunakan lama. Iya. Karena kalau misalnya maintenance-nya, kalau gampang rusak, maintenance-nya dari owner klien, wah itu bisa bentar-bentar benerin, bentar repair. Sementara kita tuh udah lepas tanggung jawab, karena setelah project kita tuh udah tanda tangan surat, ya ini udah serah terima, kerja kita udah kelar. Jadi kita tuh harus
punya rasa tanggung jawab sama desain kita, gimana caranya desain kita bagus secara estetika sama bagus secara fungsionalnya juga sih. Ya be professional aja sih sebenarnya, apalagi di dunia kerja ya. Mungkin juga kita di kuliah kan dulu diajarin etika profesi, ya gimana caranya kita ngadapin klien, apa prinsip-prinsip apa yang harus kita tetap pegang selama kita bekerja, ya itu tetap kita harus pegang sih. Gitu. Oke, yang terakhir, ada nggak sih role model yang selama ini diikutin gitu dalam mendesain? Role model? Siapa sih? Mungkin bisa dosennya atau siapa gitu. Kalau gue pribadi ya, gue tuh kadang merasa kayaknya tuh arsitek tuh lebih menarik. Karena menurut gue mereka tuh kalau menurut gue pribadi, desainer interior tuh cuma mikirin gimana cara bikin desainnya yang bagus, yang looks-nya bagus. Tapi arsitek tuh kayak punya sense-nya lebih philosophical. Kadang tuh mereka lebih mengapresiasi alam. Jadi mereka ngebikin desain tuh yang mengadaptasi kondisi alamnya. Jadi maksudnya mereka kayak fokusnya bukan bikin desainnya bagus, fokusnya bikin gimana caranya apa yang mereka buat itu ya elemen tambahan dari alam yang mereka bikin. Jadi menurut gue kayaknya arsitek tuh, gue pribadi kayak merasa kayak wah pemikiran mereka tuh keren banget. Karena mereka mikirinnya tuh tentang benar-benar fokusnya ya alamnya, fokusnya apa yang mereka bangun gitu, dengan sekitarannya, dengan mungkin ya kalau menurut gue salah satu arsitek yang terbaik di Indonesia ya mungkin Andra Matin ya. Andra Matin. Berarti role modelnya itu ya malah arsitek. Ya mungkin, maksudnya nggak tahu ya kalau role model ya, karena role modelnya kan kita tuh hidupnya kayak tujuannya maksudnya kayak mau ngikutin dia kan. Sebenarnya gue sih kayak nggak pengen ngikutin siapa-siapa, cuman kayak kalau disuruh milih kayaknya itu maksudnya secara general sih arsitek tuh menurut gue orangnya tuh secara pemikiran kayak menurut gue oke banget sih. Kalau Kak Orlando gimana? Sebenarnya kalau dibilang role model, mungkin kalau di Indo kali ya. Di Indo tetap ya Pak Alvin sih, Pak Alvin Citrowiryo. Ya kebetulan kita berdua kerjanya sama Pak Alvin gitu waktu awal setelah graduation. Kebetulan aku masuk dulu dulu aku intern di sana, part time di sana, sampai full time di sana juga. Ya lumayan berkesan sih karena kan memang ya sosok Pak Alvin sosok yang sangat idealis ya maksudnya di dunia desain, karena kan memang background-nya product design tapi dia akhirnya ngerambah ke interior, which is banyak pemikiran-pemikiran baru sih yang dulu mungkin gua di kuliah nggak pernah pelajarin, tapi semenjak gua intern di sana, full time di sana, banyak banget lah informasi-informasi baru yang gua nggak bayangin gua bisa dapetin gitu loh di masa, mungkin gue cuma 1,5 tahun dulu kerja di Avinti, cuman gila informasinya banyak banget. Bahkan dulu intern mungkin gue udah tahu semuanya gitu loh. Bahkan waktu intern ya, intern gue dulu cuman palingan 4 bulanan, 4-6 bulan, tapi dalam jangka waktu itu gue bisa tahu apa yang ada di industri, bisa tahu style-style yang mungkin di luar sana orang mungkin awam udah tahu tapi di Indo nggak tahu gitu loh. Jadi ya mungkin Pak Alvin jadi role model sih, karena ya itu juga yang mungkin gue memutuskan buat bikin produk dojo. Karena apalagi karena kan waktu dulu gue pulang S2 gue di interior architecture, gue arsitektur udah belajar sedikit nih, karena memang di kuliahnya ada mostly belajarnya tentang arsitektur. Karena kan gue mikir S1 gue desain interior, masa gue S2 ambil desain interior lagi, kayaknya gue harus next level deh istilahnya. Jadi ya gue coba approach-nya arsitektur. Cuman waktu gue pulang, apalagi ya yang mau gue coba, and then ya gue cobanya akhirnya furniture gitu. Karena kan ya mungkin nggak secara langsung sih gue dapat informasi tentang furniture dari Pak Alvin, karena kan memang beda divisi gitu. Ada divisi product designer sendiri, ada divisi interior designer sendiri. Cuman ya why not kan, waktu itu ya pulang dari UK gue bingung mau ngapain, zaman itu masih zaman COVID, ya coba deh gue eksperimen sendiri, and then kebetulan gue tahu manufacturer-nya, ya why not ya, gue cobain, gue invest, gue ajak temen gue Fajar, kebetulan kita juga ketemu waktu S2 di UK,
Jadi Fajar lebih ke bidang bisnisnya, financial, gue lebih ke creative director-nya. And why not kita kolaborasi, kita invest sejumlah uang, ya kita bikin prototype gitu, bikin prototype. And then ya mungkin waktu itu kita launching di tahun 2021, mid 2021. Ya masa yang panjang sih prototyping, ya mungkin nggak mudah juga ya. Invest time, invest money, ya akhirnya launching juga produk kita gitu sih. Tapi justru malah banyak belajarnya setelah lulus kuliah kan? Pas udah kerja justru lebih banyak belajarnya. Iya sih, menurut gue sih intern itu paling penting sih. Karena apa yang udah kita pelajari di perkuliahan, akhirnya kita pakai beneran. Karena kan mungkin waktu kuliah kan kita nggak punya banyak kesempatan ya buat ngerjain project real ya. Karena kan mostly ya udah project DI 1 sampai DI 5 ya udah sebatas paper, maksudnya sebatas desain aja, nggak pernah diterapin gitu. Jadi waktu intern ya memang benar-benar lu dikasih tanggung jawab buat ngedesain gitu loh. Waktu gua di Avinti memang benar-benar udah selayaknya lu desainer gitu. Nggak cuman ngebantuin doang, ngebantuin desainer yang lebih senior, tapi gua udah diberi kepercayaan buat ngedesain gitu. Which is ya itu belajar banyak di sana gitu. Belajar gimana caranya lu ngehadapin klien, ikut Pak Alvin, ketemu klien, jelasin segala macam konsep. Ya mungkin and then public speaking, kita ngejelasin konsep ke klien, karena mungkin di kuliah waktu itu ya nggak banyak kesempatan buat ngepresentasiin langsung ya, karena kan banyak banget jam anak-anaknya. Mungkin dosen kan nggak punya waktu lebih buat harus ngedengerin satu-satu anak-anaknya buat ngepresentasiin. Ya that's why ya mungkin belajar banyaknya di sana sih waktu intern bahkan gitu. Ya memang selulus dari perkuliahan ya pasti banyak banget lah knowledge baru yang kita dapetin waktu kerja. Oke, kalau gitu ada nggak sih pesan buat yang dengerin sekarang podcast ini? Pesan? Buat para desainer yang bisa dibilang masih pemula lah gitu. Atau mungkin ada tips? Mungkin kalau pesan sih palingan banyak membaca sih kalau menurut gua. Ya memang literasi orang Indonesia masih kurang sih kalau menurut gua. Belum terbiasa lah kita buat baca buku. Karena menurut gua baca buku penting banget karena banyak informasi di luar sana yang sebenarnya jauh lebih banyak dari di seputar desain doang gitu. Apalagi ya gua waktu S2 belajar tentang filosofi. Mungkin asing banget nggak sih di desain ngomongin filosofi dulu waktu S1, kayak nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan ya lebih dekat ke psikologi segala macam, ya mungkin psikologi lebih nyambung kali ya, karena dulu kita di perkuliahan belajar psikologi interior. Cuman kalau kita ngomongin filosofis, hal-hal yang sangat kompleks gitu lah istilahnya, dengan membaca buku, gila ternyata gue bisa terapin ini gitu loh di dunia desain. Dulu gue belajar tentang fenomenologi, itu cabang ilmu filosofi, tentang pengalaman ruang lah istilahnya, pengalaman, consciousness, alam bawah sadar, segala macam. Itu yang gue akhirnya jadi gue pegang lah istilahnya sampai sekarang, sampai selama gue ngedesain, permulaannya selalu berangkat dari level of consciousness gitu. Itu sih yang gue dapetin dari baca buku gitu loh. Tapi kan gue nggak bisa dapetin itu kalau gue nggak baca sendiri gitu loh. Kalau gue cuma dengerin dari cerita orang kayaknya kurang greget nggak sih gitu kan. Gue harus bisa kurang mendalami. Gue harus bisa menginterpretasi apa yang gue baca, and then gue bisa terapin ke diri gue sendiri gitu. Instead of cuma ngedengerin orang talk show or seminar, ya memang nggak ada salahnya, cuman menurut gue sih harus tetap mulainya dari diri kita sendiri aja sih. Oke, kalau dari Kak Silvanus gimana? Mungkin ini ya, kayaknya sebenarnya ini masalah yang sebenarnya hal yang sebenarnya masih jadi masalah buat gue, karena gue tuh sebenarnya orangnya bukan orang yang suka ngobrol, tapi sebenarnya ngobrolnya itu komunikasi itu penting sih di desain. Jadi mungkin
sering-sering ngobrol sama desain, sama orang, sama klien, sama owner. Itu maksudnya jadi kita tuh biar benar-benar paham sama kebutuhan mereka. Bahkan mungkin obrolan-obrolan gak penting tuh bisa jadi ngebikin orang, bikin klien tuh jadi percaya sama kita. Sebenarnya itu gue pribadi masih belajar masalah itu, karena gue bukan tipe orang yang pintar ngobrol lah. Cuman gue ngerasa membangun relasi itu cukup penting ya, apalagi sekarang gue kan freelance. Freelance tuh jadi kerja sendiri, jadi pekerjaan gue sekarang tuh dapetnya ya dari kenalan kenalan desainer, teman kerja dulu, atasan dulu, atau mungkin kenalan dari klien. Ya maksudnya koneksi, komunikasi itu penting sih. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang mungkin kalau teman-teman yang emang doyan ngobrol itu kayaknya nggak masalah kali ya. Kalau teman-teman orang yang kayak gue nih yang susah ngobrol, susah ngomong, susah sama orang baru, ya mau nggak mau sih di desain tuh butuh sih. Betul. Iya, gue sendiri juga masih belajar masalah itu. Iya. Communication skill sih jadi penting banget. Gitu. Mempresent desain kita. Mempresent desain kita. Karena satu konsep yang sama kalau di cara presentasinya beda, bisa outputnya bisa beda. How to convince the client with our design concept sih gitu. Gimana cara yakinin klien, design konsep ini works, and then it actually solve problem gitu loh, which is ya memang kebutuhan klien kan. Gitu. Iya. Oke, berarti pesannya itu sering-sering membaca dan ngobrol ya sama orang. Iya. Oke. Kalau gitu, ini kita udah gak berasa sih, kayak udah sejam lebih deh kayaknya ngobrol ini kayaknya. Soalnya topiknya terlalu seru untuk diobrolin, karena kan kita sama-sama majornya desain interior mungkin ya, jadi nyambung gitu. Nah, tapi semoga ini tuh bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua, dan makasih juga buat kakak-kakaknya udah nyempetin waktunya gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan pantengin terus podcast Artmax di YouTube dan Spotify kita. Dan see you and have an artistic day. Bye.